2 Timotius pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, panggilan untuk hidup, untuk ikut menderita. Kita akan membaca ini saling bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita berselang-seling, nanti pada ayat 7 kita akan membacanya sama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Silahkan. Apa yang telah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bersama-sama, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun online dimanapun berada, saya mengucapkan selamat beribadah, bahkan sekaligus hari ini juga adalah hari perayaan Hari Pentakosta. Judul khotbah pada saat pagi ini menjadi kuat dan berani. Be strong and courage. Menjadi kuat dan berani. Kuat saja kalau tidak berani, kita nggak bisa maju. Kuat sih tapi nggak berani, ya nggak melangkah-melangkah. Berani tetapi tidak kuat, wah nafsunya gede, tapi tenaganya nggak cukup. Yang terjadi apa? Nggak bisa tahan lama. Jadi berani saja tetapi tidak cukup kekuatannya, tidak bisa tahan lama. Sebaliknya ada orang-orang lemah dan takut, dia hanya jadi penonton untuk sukses orang lain. Yang buruk adalah ketika mempersalahkan diri, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Bukankah katanya tidak pernah diperbedakan? Nah yang terakhir, kalau kita kuat dan berani, siapapun tidak bisa menghalangi. Yang setuju bilang amin. Ya, baik itu kesembuhan, mujizat ekonomi, keluarga, nggak ada yang bisa halangi. Kalau kita kuat dan berani. Dari bacaan kita ayat 1-7, izinkanlah saya menyampaikan ada 4 tindakan yang harus dilakukan supaya kehidupan kita menjadi kuat dan berani. Dua-duanya. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 2 ada perkataan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah ini adalah hal yang pertama saudara, tindakan harus dilakukan. Oleh kasih karunia. Jadi bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia. Jadi itu sebabnya yang pertama harus dimulai dengan Tuhan. Wah luar biasa. Istilah yang disederhanakan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan. Perkataan lain, utamakan Tuhan dulu. Tuhan dulu, Tuhan dulu. Jadi kalau melek mata yang dipikirkan Tuhan, mau bertindak hal-hal apa mulai dengan Tuhan. Entah itu bersyukur, berlutut, sujud, berdoa, mulai dengan Tuhan. Buat perencanaan di atas kertas boleh, tapi sebelum dieksekusi, sebelum dilakukan, doa dulu, serahkan sama Tuhan. Aduh serba Tuhan nih, betul. Pendeta Erastus Sabdono berkata, segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan Tuhan, pasti kegagalan. Jangan coba-coba saudara. Tentu ini sebuah kata-kata yang sudah dievaluasi. Jadi segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan Tuhan, pasti akan menuai kegagalan. Ya udah dah kita mau mulai dengan Tuhan. Pada ayat 1 ada kata anakku. Jadi kalau kita sepakat memulai dengan Tuhan, maka kita mesti status sebagai anak. Berarti ada bapaknya. Jadi kita mesti rela dibapain. Kita punya bapak rohani. Dan izinkan kalimat lain, kita mesti terhisap di dalam sebuah gereja lokal di mana kita digembalakan. Konon buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Jadi kalau kita ingin seperti Kristus, maka punya pemimpin yang juga seperti Kristus. Dan kalau kita dekat dengan Bapak kita, Bapak rohani kita, gembala kita, kita gak beda jauh nanti. Amin saudara? Mirip-mirip. Jadilah kuat, gak ada kuat yang langsung
spontan, yang seperti karbitan, gak ada. Tapi semua harus melalui sebuah latihan. Dan latihan pasti menuai banyak kesulitan. Udah bisa, naikin lagi tingkat kesulitannya. Udah bisa, naikin lagi. Sampai kita terus stretching. Sampai kapan? Sampai betul-betul terbentuk perfectly. Dan kayaknya selama kita di bumi ini gak pernah ada berhentinya. Ujian hidup itu akan terus berlanjut. Berlanjut sampai apa? Sampai kita menjadi kuat. Pada ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata dengar. Bagian kita adalah belajar. Belajar. Jadi gereja harus ada pengajaran. Jemaat Tuhan harus suka diajar. Pendeta Julianto Simanjuntak berkata, fokus hidup Kristen bukan berbuah. Tapi fokus hidup Kristen adalah berakar. Dan pada waktu kita menerima pengajaran, kita diperdalam akar kita. Diperdalam sehingga kalau ada goncangan, bahkan ada buah yang banyak, pohon itu gak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya dalam. Yang setuju bilang amin. Ada banyak macam pohon, semua juga berakar, tapi masing-masing walaupun berbeda, akar itu saling menjalin. Wow, hidup Kristen juga sama. Ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak ada perbedaan. Ketika kita dengar firman Tuhan, tidak ada lagi permusuhan. Wow, walaupun katanya kita gak seiman, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Wow, banyak sahabat, banyak saudara. Dan saya percaya kalau ini link terus terjadi dalam jangka panjang. Banyak teman, banyak saudara, banyak koneksi pasti. Amin saudara? Pasti banyak koneksi. Pada ayat yang kedua dikatakan di depan banyak saksi. Jadi biarkan orang-orang nonton hidup kita. Dulu kalau kita buat salah dicuekin. Tapi sejak hidup dalam Tuhan, bahkan lebih lagi untuk Tuhan, sedikit aja buat salah dipersoalin. Biarin. Kenapa? Karena lebih baik dikoreksi daripada selalu terima apresiasi. Dikoreksi berarti orang itu sayang sama kita. Dikoreksi berarti Tuhan ingin supaya hidup kita semakin sempurna. Biarkan kita beruntung orang-orang memperhatikan sampai hal-hal detail hidup kita. Biarkan itu. Kalau Tuhan izinkan itu tentu dengan satu kemauan Tuhan supaya kita semakin disempurnakan. Pada ayat yang kedua, percayakanlah itu. Jadi hidup Kristen tidak boleh sendiri. Sesudah diselamatkan tinggal berpangku tangan tunggu kematian. Jangan. Firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Waduh, luar biasa. Bawa pasangan hidup kita, bawa anak-anak kita, bawa orang tua, saudara-saudara, bawa tetangga, teman sekolah dulu, bawa kepada Tuhan. Aduh, dari satu orang diselamatkan, keluarga diselamatkan, kerabat diselamatkan, komunitas di sekitar kita diselamatkan. Luar biasa, kita akan bertambah tua. Satu hari kita mungkin tidak lagi berdaya, tapi kita meninggalkan generasi berikutnya yang begitu banyak. Amin saudara? Generasi berikutnya. Gereja ini pun akan berjalan, tapi Pak Arifin akan jadi tua. Satu hari mungkin akan tidak lagi jadi pemimpin, tapi harus persiapkan pengganti. Harus persiapkan pengganti, seperti itu. Utamakan Tuhan, dimulai dengan Tuhan. Saya mengenal satu bapak namanya Wawan, sebut aja begitu. Kalau hadir di persekutuan, datangnya udah tergesa-gesa, lecek badannya. Kelihatan udah lelah sekali. Tapi satu saat ketika saya mau pulang, dia berkata, Pak yang didoain saya Pak, semua yang saya kerjakan gagal. Aduh, kalau dengar begini berkat ya gak cerita. Tapi gagal dia cerita. Saya bilang, iya Pak gimana? Ini di pertokoan ini saya punya kios Pak di lantai 2 Pak. Saya dagang Pak, tutup udah. Gak menghasilkan Pak, rugi udah. Nah pertanyaannya adalah gimana Pak? Maka saya ngecek dia, gimana hubunganmu dengan Tuhan, itu paling penting. Aduh Pak, nah ada kata aduh aja udah repot. Ya kalau ada kata kalau sempat masih mending, ini udah berbulan-bulan Pak, gak doa pagi. Udah gak ikut lagi komsel di wilayah. Juga di gereja gak aktif. Dulu aktif Pak. Ya udah seperti dalam Lukas pasal yang ke-15, di rumah Bapakku banyak orang bekerja, makanannya berlimpah-limpah. Di rumah Bapak, makanan berlimpah, orang kerja aja bukan anak dijamin. Tapi kalau anak sekalipun tapi tidak di rumah. Jangan-jangan di tempat lain kekurangan, semakin jauh kelaparan. Jadi artinya kuncinya kembali kepada Bapak. Bangun mesbah pribadi. Iya Pak, saya tahu. Saya sudah meninggalkan Tuhan begitu lama. Saya mau, udah saya doakan. Nangis, saudara.
Saya bertemu dengan dia tidak hampir setiap minggu, tidak, kadang-kadang sekian bulan. Dan terus ceritanya next level. Pak, kiosnya udah saya kontrakin sama pedagang handphone. Lumayan Pak, dapat gede. Nah, saya sendiri kerja Pak, makelar. Kalau ada orang pesan baju 2 losin, saya cariin Pak. Saya anterin. Naik Pak di losin, cariin lagi Pak. Anterin. Pak sekarang udah lumayan di atas. 20 losin, wah luar biasa. Singkat kata saudara, orang ini semakin diberkati, semakin setia. Kalau saya belum sampai, dia udah telepon, Pak yang di posisi. Saya bilang udah masuk di ruang parkir. Pak naik ke atas gak? Saya bilang naik. Waduh saya belum parkir, dia nungguin. Satu waktu dia udah sediakan kue 1 kotak untuk saya pulang. Dan dia mengantarkan ke tempat parkir. Saya bilang aduh sorry saya parkirnya di bawah. Kok tumben di bawah? Iya. Udah saya bilang gak usah dianterin Pak. Saya udah komitmen sama Tuhan. Saya mau utamakan Tuhan. Sebelum mulai segala satu, Tuhan saya hampiri. Melayani Tuhan pun begitu, walaupun cuma sebagai asyar. Sebelum hamba Tuhan turun dari kendaraan, saya udah sambut. Bahkan saya mesti nganterin sampai hamba Tuhan naik ke kendaraan. Aduh repot dah. Keutamaan dengan Tuhan sampai hal detail kayak begitu. Katanya ada gereja Tuhan di Sumatera Utara, itu punya ISO 2001. Kayak begitu. Jadi semuanya hamba Tuhan yang bertugas di sana diberikan semua pelayanan kelas 1, saudara. Saya pernah ngalamin ini di Jogja sampai saya risih. Jangan ditentengin, jangan. Gak biasa. Tapi ada ISO-nya, wah luar biasa. Bapak parkir di mana? Saya bilang di bawah. Akhirnya dia terus ikutin saya ke bawah. Dia nentengin itu dus. Aduh sampai saya nggak enak gitu. Pak ini sampai bawah di mana mobil Bapak? Naik motor. Saya naik motor. Oh Bapak naik motor? Iya saya bilang. Nggak apa-apa saya bilang. Naik motor lebih cepat. Yang setuju bilang amin. Terus Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai akhirnya saya ditelepon sama dia. Pak saya kepengen berkatin Bapak. Kepengen bikinin jas buat Bapak. Saya kepengen ngukur ke rumah. Ya udah gak bisa ditolak. Dia datang ke rumah. Dia ukur semuanya. Dia buatin saya 2 setel. Saya doa buat dia. Tuhan ini orang luar biasa. Dari susah sampai akhirnya bisa normal. Sampai akhirnya dia angkat naik. Dan berita terakhirnya dia udah beli sebidang tanah di Cikupa. Dia buka pabrik garmen di sana. Bahkan dengan bangga dia berkata, Pak doakan anak saya kalau sampai lulus SMA ini dengan ranking yang terbaik, MIT akan ambil dia untuk kuliah di sana. Wow. Semua dimulai dengan Tuhan. Anak-anak sebelum berangkat ke sekolah saya tumpangi tangan berdoa. Anak-anak sebelum tidur saya doakan lagi. Semua dimulai dengan Tuhan. Tidak ada ruginya. Tapi kita melihat hasilnya luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan. Ya kalau saya lihat dia di persekutuan masih segar. Ya aduh rambutnya juga klimis begitu. Ya nggak lecek yang dulu. Jadi hari itu hari Jumat lah harinya Tuhan buat dia. Ibadah dulu, pelayanan dulu sampai selesai baru dia berangkat ke kantor. Dia berangkat cari duit. Wow. Mari hal yang kedua, bacaan kita dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau tadi yang pertama harus dimulai dengan Tuhan. Sekarang yang kedua harus hadapi kesengsaraan. Jadi hidup Kristen tidak dijamin jalan selalu mulus. Tidak dijamin langit selalu cerah. Tetapi satu hal apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara. Selalu menyertai kita. Saya ibadah kenabian pada minggu yang lalu, nabiahnya berkata, Pak Hendy cuman konfirmasi aja kesulitan ini total 3,5 tahun. Dan kita baru menjalaninya hampir 1,5 tahun, jadi masih menyisakan 2 tahun. Wow saudara, wow ada beberapa orang memang dikasih kepekaan. Rasanya kita udah capek, rasanya udah kepengen berubah. Tuhan ayo dong stop, udah gak ada lagi pandemi. Tapi orang-orang peka mengatakan masih ada 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Harus hadapi kesengsaraan. Pada ayat yang ketiga ada perkataan ikutlah. Jadi kesengsaraan itu sedang menuntun kita supaya kita dibentuk seperti Kristus. Yang setuju bilang amin. Seperti Kristus. Jadi kalau kita kesengsaraan ini sedang menuntun kita untuk terus dibentuk karakter seperti Kristus, maka coba kita teliti Kristus itu apa istimewanya. Wow, dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi tahun-tahun sulit ini mari jangan bosi, jangan sombong.
Yang namanya pungut apa, buang apa, tadinya suruh orang lain, sekarang kerjakan. Yang tadinya mungkin disopirin, apa salahnya sekarang nyopir sendiri, kerjakan. Layani orang lain, layani jemaat Tuhan. Kristus hidup, dia memberikan hidup bagi mereka yang masih setengah hidup. Wah, orang mengeluh semakin banyak, orang yang kekurangan semakin banyak, setara BPJS nggak bisa bayar juga begitu banyak. Nah mari kita masih bisa makan 3 kali, bahkan masih punya investasi, bahkan beberapa mungkin yang masih berharga sebagai tabungan, kah deposito, kah properti, kah apa salahnya saling berbagi. Kita hidup memberi hidup kepada mereka yang setengah hidup, supaya apa? Supaya mereka bisa bertahan hidup. Supaya mereka bisa bertahan hidup. Saya dulu ingat pada waktu saya kuliah berapa sih jajan saya masih nabungin, saya masih menyisihkan. Tiba-tiba waktu pemakaman pendeta Markus Tan, semua sudah selesai, kami sudah cuci tangan di pemakaman San Diego Hill. Tiba-tiba menantu daripada almarhum berkata, Pak Hendy, ada orang mau bertemu dengan Bapak. Oh iya. Waktu berhadapan-hadapan dengan orang yang dimaksud, orang itu langsung menyapa saya, Kokoh, masih ingat saya enggak? Waktu ngelihat, kita sama-sama ngelihat, saya aduh rasanya kok kalau dibilang lupa tapi ingat, dibilang ingat tapi lupa. Kerajaba, Keramasan Tiongkok, aduh ingat deh. Pelayanan PI-nya gereja daripada Pak Adik Manahutu, di mana saya dulu bantu di situ. Oh iya, saya bilang. Kokoh, apa kabar? Aduh, kalau udah nyebutnya Kokoh jadi akrab deh. Saya bilang puji Tuhan, baik. Kamu gimana? Baik kok, puji Tuhan juga. Baru akhirnya anak atau menantu daripada almarhum ngomong ke saya, Kokoh ini GM saya. Di perusahaan otomotif saya manajer, ini GM saya. Dan dia berkata, kok terima kasih buat dulu, kalau Kokoh nggak bantu bagaimana saya bisa menyelesaikan SD, bagaimana saya lanjut ke SMP, bagaimana saya bisa menyelesaikan SMA, beasiswa, SD 30.000 per bulan, SMP 50.000 per bulan, SMA 75.000 per bulan. Buat saya yang masih kuliah itu berat. Tapi saya bagi dia, saya ingin dia juga maju. Dan pada akhirnya sampai dia lepas SMA dan kami lepas tangan. Kenapa? Karena saya bilang kerja dan kuliah malam. Dan itu yang dia lakukan sampai akhirnya selesai. Bahkan sampai dapat karir yang begitu bagus. Siapa sangka orang ini jadi GM. Jadi GM. Kesengsaraan telah membentuk dia. Di gereja Bapak Pendeta Apinu Litia, hari itu seorang pemuda maju ke depan memberikan testimoni bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, saya telah menyelesaikan S1 dan baru diwisuda kemarin. Wow, diwisuda. Dan kalimat kedua dia berkata puji Tuhan dengan predikat cum laude. Wow. Namun masih berdiri di situ dia berkata puji Tuhan juga. Memang ada tradisi di keluarga kami, setiap anak-anak yang lulus SMA berhenti uang jajan. Mesti nyari uang sendiri, entah mungkin kerja di toko, kerja di bengkel, atau apa saja membiayai hidupnya pribadi atau studinya lanjut. Dan dia berkata sudah terlalu biasa sejak SMA dia kerja. Malamnya kuliah. Dan kerja di situ terus sampai kuliahnya selesai. Berbarengan dia wisuda, dia dapat predikat cum laude. Di kantornya dia juga disahkan jadi seorang manajer. Wow. Tapi siapa yang mau dengan cara hidup seperti ini? Kalau kita lihat orang tua kita mampu, siapa yang mau? Kita mesti berusaha sendiri padahal orang tua kita mampu. Padahal kesengsaraan katanya Roma pasal yang kelima membentuk kita supaya kita semakin tekun, semakin tahan uji. Yang setuju bilang amin, saudara. Wow, semakin berpengharapan, semakin memiliki kasih dan supaya hidup kita suka menyembah. Kenapa? Justru kesengsaraan lah yang membuat kita suka menyembah, menjerit, memohon kepada Tuhan. Mari hal yang ketiga, saudara, kembali ke dalam firman Tuhan dalam bacaan kita, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Yaitu harus menjadi yang terdepan. Wah, ini hebat saudara ya. Jadi 4 tindakan yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama, biarlah kita harus mulai dengan Tuhan. Yang kedua, harus hadapi kesengsaraan. Maka sekarang yang ketiga, kita harus menjadi yang terdepan. Ya, nggak asal bergerak, nggak asal berlari. Tadi kalau bisa nomor 1. Wah, semua juga pengen nomor 1 Pak. Ya, makanya kita pengen punya seperti itu. Ya, resolusi kah, target kah, itu baik. Makanya kalau begitu kita mesti sungguh-sungguh. Yang setuju bilang amin.
Nah, untuk sungguh-sungguh ayat 5, seorang olahragawan, ini gambarannya. Apa bedanya dengan kita yang bukan olahragawan? Cuman senaman begitu. Nah, olahragawan satu dia punya coach. Diatur kapan latihannya, berapa lama latihannya, berapa bobot beratnya, kapan jadwalnya dalam 1 minggu. Itu kalau ada coach, kita nggak bisa keluar. Dulu anak-anak saya nomor 1 dan nomor 2 calon perenang untuk DKI, saudara. Dan saya menyerah, kenapa? Yang ngantrinnya nggak kuat. Jam 4 pagi udah mesti di kolam, itu anak-anak masih tidur, udah kita bopong ke mobil. Kadang-kadang di mobil nangis nggak mau turun, kita bujuk sampai turun. Akhirnya ketika udah tinggal pakai celana kancut doang, lari kelilingin kolam, itu masih pagi. 5:30 ketika udah mulai basuh, makan di tepi kolam. Dan langsung sekolah ke Penabur. Itu 1 minggu 4 kali. Baik pada pagi maupun pada sore. Saudara, kapan belajarnya? Dan anak-anak komplain. Tapi memang pernah mengalami dapat juara. Di KU 4 dapat medali emas. Tapi selanjutnya saya nggak sanggup. Saya bilang berat. Berat. Tapi bagi yang bisa mengikutinya, menyelesaikannya, tentu hasilnya akan berbeda. Pasti akan menjadikan yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Ada coach. Nah, pada ayat yang kelima, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Jadi mari kita punya target seperti tadi. Ya, tidak hanya asal masuk garis finish, tetapi kalau bisa yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbaik. Bertanding menurut peraturan-peraturan, kita mesti hormati. Fair play. Apa yang boleh dan apa yang gak boleh. Kita harus tahu. Ya, hidup Kristen gak sikat bleh. Ya, nanti urusan belakang akibatnya. Jangan, saudara. Jangan. Kita harus jadi yang terdepan, yang terbaik. Tapi juga harus tahu aturan. Pendeta Bigman Sirait berkata mungkin seorang pendeta kalah dengan jemaatnya. Pertama kalah kaya. Wih, mobilnya Pak Arifin pakai apa? Jemaatnya pakai apa? Mungkin kalah terkenal, barangkali jemaatnya selebriti. Mungkin juga kalah jabatan, beberapa mungkin kita punya perusahaan bukan di Indonesia, sampai di luar negeri. Dan kita sering masuk TV. Waduh, ampun dah. Mungkin seorang pendeta kalah dengan jemaat di beberapa hal ini. Tapi pendeta Bigman Sirait berkata, tapi satu yang gak boleh kalah. Soal moralitas. Jadi pendeta mesti unggul soal moralitas. Kalau ngomong ucapannya bisa dipercaya. Yang setuju bilang amin. Perolehan keuangan itu jujur. Jangan seperti tetangga kita berkata, apa itu Pentakosta? Rata-rata pendetanya korupsi, aduh ampun. Dari mana surveinya? Kira-kira seperti itu. Tapi udahlah, kalau itu sebuah kritik dan koreksi. Andai kata ada benernya, mari kita sama-sama berubah. Yang lain mungkin selain jadi gembala juga berbisnis. Tapi kotornya di bisnis seperti apa? Makanya banyak jemaat yang adalah karyawannya sendiri tawar hati. Kenapa? Karena khotbahnya dia dengan kelakuannya nggak sama. Itu sebabnya seringkali kehidupannya jadi batu sandungan. Nah, Pak Bigman berkata kalau sampai seorang pendeta nggak lebih soal moralitas, berhenti, jangan jadi pendeta. Mungkin dibanding jemaat yang lain kita kalah soal kekayaan, soal jabatan, soal popularitas. Tapi satu yang gak boleh kalah yaitu soal moralitas. Pernikahan kita, buah pernikahan anak-anak kita jadi seperti apa? Aduh, saya sedih ketika seorang wakil gembala di Jakarta Barat anaknya meninggal di WC sedang tertancap jarum suntik. Jadi anaknya pemakai narkoba. Yang perempuan dicariin berapa hari nggak pulang sudah hidup 7-Eleven, kumpul kepo dengan kekasihnya. Aduh, sampai saya bilang Tuhan, dia punya khotbah bagus, dia punya pelayanan begitu banyak, tapi kenapa untuk satu namanya keluarganya? Dia tidak berhasil. Dan waktu dia sharing dengan saya, dia berkata, Pak gimana kok Pak anak-anak Bapak sama Bapak begitu dekat, pendidikan mereka baik, gimana sih Pak? Saya bilang luangkan waktu itu aja. Luangkan waktu. Jadi kalau sudah harinya pekan ulangan atau ulangan akhir atau ujian, dan waktu itu kemudian anak-anak berkata, Pak temenin belajar. Saya bilang iya.
Tapi besok saya ada jadwal khotbah, ini gimana? Ya kan saya telepon dan jujur saya berkata, Pak kalau boleh minta izin apakah bisa diubah? Karena anak-anak besok ujian saya mesti menemani mereka. Minta tolong, dan gembala sidang pada umumnya memahami keluarga lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Dan waktu keluarga kita amburadul apa orang lain bisa tolong bantu kita? Enggak, mereka hanya tertawakan kita. Tapi orang lain akan rampas waktu di keluarga kita demi keinginan mereka sendiri. Mereka enggak pusingkan keluarga kita. Jadi saya bilang sama sahabat saya, luangkan waktu buat keluarga. Dan para gembala pada umumnya berkata, kami mengerti Hen, gak apa-apa, kita gantikan kok. Kami banyak pengerja, nanti di reschedule ya Hen. Saya bilang terima kasih Om. Dan saya duduk menemani mereka. Boro-boro kutak-kutiknya namanya rumus, hitungan barang-barang. Enggak, cuma disuruh duduk aja. Dalam hati kecil mendingan khotbah. Kadang-kadang disuruh-suruh, Papa punya Milo enggak? Punya, buatin lah, gampang. Yang lain lagi berkata, Pak ini rada lama nih belajarnya karena banyak. Papa temenin juga ya, temenin. Sampai kadang-kadang rasanya enggak sabar, kira-kira begitu. Tapi ini dibutuhkan oleh mereka. Mereka enggak minta kita lebih pintar dari mereka selalu. Enggak. Waktu SD SMP, saya babat semuanya. Tapi waktu mulai SMA, kita banyak rumus-rumus yang kayaknya mirip-mirip tapi pemecahannya beda. Yang terakhir pada ayatnya yang ke-7, ini bagian terakhir yang keempat firman Tuhan. Harus ambil hikmah dalam setiap kejadian. Saya mengulangi dalam ayat bacaan kita 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada kata perhatikanlah berarti mata mesti dibuka lebar-lebar. Apa yang sedang ada di sekeliling kita. Apa yang kukatakan berarti telinga harus dibuka juga lebar-lebar. Apa yang kita dengar dengan sekeliling kita. Dan Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Maka hati dibuka lebar-lebar. Istilah pada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berkata di masa-masa new normal. Perubahan cepat yang sedang terjadi. Maka dia berkata 3 hal yang saya pesan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama-tama hidup jangan terburu-buru. Yang kedua jangan mudah marah. Dan yang ketiga, jangan mudah sakit hati. Jadi kita sedang memasuki waktu-waktu new normal. Jadi mari kita belajar, jangan terburu-buru. Penawaran apa serba, wah. Ya anak-anak saya berkata, Pak main saham yuk, beli ini yuk, beli itu. Aduh, saya bilang, enggak deh. Kalau kamu mau coba silahkan. Tapi kalau menurut Papa, enggak. Janganlah, ngerem dulu. Semua sedang susah kalau menawarkan bunga tinggi, keuntungan dalam 3 bulan sekian puluh %. Saya bilang pasti ini gak beres. Mari kita belajar, buka mata lebar-lebar. Buka telinga lebar-lebar, buka hati dan cari pengertian segala sesuatu. Ambil hikmahnya, istilahnya begitu. Saya termasuk kelompok kerja di komplek kami yang 16 warga. Beberapa tahun yang lalu kami dikejutkan dengan wabah demam berdarah. Kepala keluarga tetangga kami kena. Saya sempat mengantarkan dan menemani. Dan istrinya udah soak nemenin suaminya, kurang tidur, kurang makan. Dan istrinya memilih untuk istirahat di rumah. Dan ternyata kejang-kejang di rumah. Dan dilarikan ke rumah sakit yang sama. Diambil sampel darah, ternyata istrinya juga kena demam berdarah. Cuma bedanya istrinya langsung meninggal saat itu. Jadi suami yang masuk duluan masih bertahan, tapi istrinya meninggal. Dan pada waktu semayaman jenazah, saya menemani suaminya, betul-betul tidak berdaya. Seperti istilah dunia sudah jatuh ketimpa tangga. Dia belum pulih, istri meninggal. Ya rasa dia seperti no hope. Dan 2 karyawannya di rumah dia juga meninggal. 3 orang meninggal di komplek kami. Jadi wajarlah kalau pada waktu itu kami mengambil tindakan untuk adakan vouching.
Kemudian periksa apakah ada air yang tertampung entah di dispenser atau kaleng atau apa. Supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Dan khusus di rumah saya sendiri saya buat undang-undang kepada anak-anak. Saya bilang siapapun yang tidur terakhir. Kalau masih ada air tersisa di ember, tolong dibuang. Siapapun yang tidur terakhir. Jadi tidur terakhir nggak selalu orang yang sama. Ya ingat ya semua ya, pesan papa ya, ingat ya kita kan nggak ada yang mau kena nih. Iya pak, jangan ngancem-ngancem. Tapi satu waktu di mana anak-anak sudah pada berangkat. Giliran saya mesti nyapu ngepel, kami tidak punya pembantu. Dan pada waktu saya nyapu ngepel, tiba-tiba saya berhenti dan berkata kepada istri saya, matap dulu. Kenapa sih? Saya bilang, gak tahan nih saya bilang. Ya udah, saya lari ke kamar bawah, di situ ada kamar mandi dalam. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi, saya ngintip keluar. Istri saya juga gak kerja, dia duduk di tangga. Kenapa gak mau rugi saudara? Saya istirahat, dia juga istirahat. Tapi pada waktu saya duduk di kloset, saya kaget setengah mati. Air di ember itu masih ada isinya. Waduh, kemarahan saya di situ mulai membara. Ini siapa biang keladinya? Saya mesti cari. Udah dibilangin, udah ada peraturannya jelas. Tapi siapa ini? Saudara, semua sudah selesai. Saya tinggal mau bilas. Pada waktu saya mau bilas, ternyata flasnya tidak ada air. Dan pada waktu tidak air, saya buka keran. Keran pun tidak mengeluarkan air. Saya buka pintu sedikit dan saya keluarkan mulut saya. Ma! Istri saya teriak juga. Ada apa sih? Saya bilang, tolong air. Saya bilang, ini air di kamar mandi habis. Jadi kebiasaan kami penuhkan toren, otomatis akan mati, kemudian saya matikan tombol. Ketika air mulai habis, maka kita akan nyalakan tombol untuk full kembali ketika penuh, matikan begitu. Jadi nggak main ngok. Enggak. Jadi pada waktu saya berkata, nyalakan air. Di kamar mandi tidak ada air. Istri saya dari luar berkata, dari tadi juga mati. Listriknya mati. Saya terdiam sesaat dan saya melihat air yang tersisa di ember. Saya bilang, Tuhan, untung masih ada air. Dan ini cukup untuk bersih-bersih. Jadi ketika saya keluar, saya ceritakan ke istri saya. Dan istri saya berkata, makanya jangan gampang menghakimi. Coba kalau nggak ada air nggak cebok. Jadi mari kita belajar untuk buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan cepat marah. Jangan terburu-buru. Juga jangan gampang sakit hati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.